Beberapa poin yang dapat kita ambil dari kedua video tersebut adalah politik dinasti dan oligarki saling berkaitan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan di Indonesia sering bergerak dalam lingkaran keluarga dan elit ekonomi politik. Proses politik jadi tidak sepenuhnya demokratis karena dikendalikan kelompok tertentu. Politik dinasti muncul lewat kekuasaan berbasis keluarga. Jabatan publik diwariskan ke anggota keluarga, bukan lewat kompetisi. Dampaknya, keputusan sering bias kepentingan keluarga, kepercayaan publik turun, dan rawan penyalahgunaan wewenang termasuk korupsi. Oligarki dalam pemilu mengubah pesta demokrasi jadi perebutan kekuasaan. Modal besar dan jaringan politik menentukan siapa yang bisa maju. Pemilu jadi alat mempertahankan kuasa elit, bukan wadah rakyat memilih pemimpin. Contohnya, kekuasaan dipakai buat menguasai lahan dan merugikan masyarakat kecil. Presidential threshold mempersempit ruang politik. Aturan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional bikin partai besar makin dominan. Lingkaran elit makin tertutup. Partai oposisi melemah dan peluang politik alternatif makin kecil. Gerakan masyarakat muncul sebagai kritik. Aksi seperti kampus menggugat mempertanyakan etika konstitusi dan mendorong revisi threshold. Meski indeks demokrasi naik, kepercayaan publik tetap rendah karena lembaga negara dianggap kurang berpihak ke rakyat. Mahkamah Rakyat sebagai jalan alternatif hukum. Ketika sistem hukum formal dianggap gagal, Tribunal Rakyat muncul sebagai ruang mencari keadilan. Terinspirasi dari Russell Tribunal 1967, di Indonesia, konsep ini pernah dipakai untuk mengulas pelanggaran hak asasi manusia 1965. Pemilu 2024 tetap mempertahankan batas pencalonan presiden. Revisi aturan dianggap mengecewakan karena tetap menguntungkan elit dan menutup pintu bagi kandidat alternatif serta partai kecil.